Yokomo RTX 3. Yokomo 2, bro. Masukin tuh kan. Knuckle tip. Ya kemarin gue udah sempat hubungin. Ada knuckle-nya habis Ki. Waduh. Padahal mau gue beli itu, tapi habis. Gue mau beli 2 kemarin. Jadi depan belakang. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo gengs, hari ini Geng Oprek mau adakan giveaway. Syaratnya adalah Yang pertama, follow Instagram Geng Oprek Official. Yang kedua, follow Instagram Helian Toys. Yang ketiga adalah follow Instagram DS Racing. Follow Trade All Store di Lazada dan Helian Toys dan TQRC di Tokopedia. Akan ada total hadiah 3 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Mungkin salah satunya adalah ini. dijadikan satu file gambar kolase, Lalu tag ke IG-nya Geng Oprek Dan bagikan 2 video yang kalian suka ke teman kalian. Tinggalkan komentar sebanyak mungkin, karena makin banyak komentar yang kalian tinggalkan, makin kesempatannya makin besar untuk kalian menang giveaway ini. Terima kasih. Sampai jumpa di program giveaway kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sore ini di Geng Oprek Channel. Kali ini gue pengen ngobrol santai aja tentang RC Drift. Tapi gue akan undang teman gue yang masih aktif di RC Drift sendiri. Bahkan dia masih aktif lomba ya pada saat ini, event kompetisi. Oke, kita sambut aja Oki. Halo Ki. Udah lama ya nggak ketemu ya. Jangan deket-deket dong, ini lagi Oke. COVID. Lu masih aktif main RC Drift sampai sekarang? Alhamdulillah masih aktif. Masih aktif ya. Kemarin gue juga baru ikut event. Masih aktif. Oh. Alhamdulillah. Nah, Oki ini temen gue dulu suka nongkrong bareng di Helian Toys. Nah, terus kita main bareng, latihan bareng, nyeting bareng, bahkan sampai malam-malam ya Ki ya. Kelas malam. Oh, kelas malam. Sampai saat ini dia masih aktif di RC Drift, bahkan dia masih ikut event. Gimana sih, ceritain dong event drift saat ini? Event drift sekarang nih. Iya. Drift sekarang ya masih ada event. Kemarin sih alhamdulillah masih ada event RDP. Jadi selama pandemi COVID ini kita kan udah jarang event. Betul. Cuma kemarin akhirnya ada event dari RDP dan alhamdulillah sukses. Sukses. Katanya diliput juga ya sama CNN Oh Indonesia. iya dong, ya. diliput CNN Indonesia. Nah, terus menurut lu apa yang harus masih kita perbaiki lagi dari event per event lagi? Dari event ke event, kalau menurut gue sih masalah di penjurian kali ya. Penjurian itu kalau menurut gue lebih bagus lagi kalau ada kamera. Jadi kalau ada orang yang mau komplain atau mau berargumen dengan juri, dia ada buktinya gitu. Ada buktinya. Jadi kayak watch replay ya. Iya, kita bisa ngajuin ini loh juri, replaynya kayak gini loh gitu. Iya, terus overall sekarang berarti event udah makin bagus, pemain juga makin bagus. Ada nggak sih yang lo masih resahin ini tentang politik-politik di RC Drift ini, misalnya ya kayak misalnya ada yang memakai triki-triki tertentu supaya menang, itu masih masalah nggak sih buat lo? Politik itu apa ya Mas? Maaf loh, saya Misalnya bukan politikus sih.
Misalnya kayak memakai segala hal cara untuk menang atau gimana, menurut lu gimana gitu? Ini kalau versi gue ya. Ya nggak. Kalau versi gue sih pakai segala cara ya balik lagi ke drivernya sih. Maksudnya drivernya itu sanggup apa tidak, dan drivernya itu menganggap itu sebagai suatu tantangan atau sebagai suatu kecurangan. Tapi memang tidak boleh melakukan, kalau kita drifting itu yang gue tahu ya, kalau kita drifting itu si leader itu nggak boleh nyusahin chaser. Itu yang gue tahu. Jadi kalau tiba-tiba nih mobil si leadernya begini, pala ketemu pala, ya kan? Ya kalau menurut gue pribadi sih jadi tantangan. Kalau gue pribadi, karena ketika dia tiba-tiba begini dan gue bisa begini, ya menurut gue keren. Tapi memang sangat sulit, dan yang gue tahu katanya suhu senior begini tuh nggak boleh. Katanya over angle. Kalau big angle boleh, over angle katanya nggak boleh. Ya gue juga masih tentatif lah ya. Terus menurut lu dengan pesaing-pesaing RC Drift saat ini, misalnya kayak teman-teman lu yang baru main atau senior itu makin greget nggak sih? Maksudnya tantangan lu untuk menang itu makin greget nggak sih? Iya. Sekarang ini gue lihat untuk pembagian kelasnya mulai adil ya. Mulai adil. Jadi yang jago ya ketemu yang jago, yang skillnya kurang ketemu yang skillnya kurang. Sekarang lebih adil, dan mungkin sekarang orang lebih bangga masuk Pro 1 tapi nggak juara dibandingin dia di rookie tapi juara 1. Mungkin sekarang banyak yang berpikir kayak gitu. Karena kalau enggak, kapan mau majunya? Dapat piala doang. Kalau nggak pro, nanti nggak bisa ke Jepang. Tapi ada nggak nih ngomongin lu pengen RC Drift ke internasional gitu? Ada nggak sih niatan ke sana gitu? Gue ke Jepang sih pengen banget, tapi bukan untuk main ya. Lihat-lihat ceweknya. Gitu ya enggak? Event terakhir lu itu apa yang lu dapetin? Event terakhir kemarin RDP. Iya. Kemarin gue RDP dapat best body contest. Best body contest mobil gue yang ini. Alhamdulillah gue dapat best racing ya. Racing, terus sama gue dapat juara 3 rookie tadi. Itu yang gue sedih, gue dapat rookie. Kenapa? Karena gue kemarin tuh melintir 2 kali di titik yang sama. Jadi kemarin itu karena gue mentingin si body contest, jadi ban itu gue pipihin ketika gue belok, yang ini mentok, jadi melintir begitu. Jadi lu mentingin body ya daripada performa si mobil sendiri? Iya, karena gue pengen begini, gimana caranya mobil gue body contest, mobil gue full aksesoris, tapi gue bisa main. Iya, gitu. Jadi nggak cuman mobil diem doang, karena panutan gue ada orang Jepang, Make Works gitu. Sorry gue sebut merek. Nggak apa-apa ya. Tapi itu emang dia mobilnya keren banget, full aksesoris, interiornya juga ada, bahkan dia bisa pakai sound di dalamnya. Tapi itu bisa dipakai drift. Nah, itu menurut gue keren banget gitu. Dibandingin cuman mobil lo bagus tapi diem nggak bisa jalan. Iya nggak sih? Iya, gue sendiri juga setuju karena kalau mobil lo di full aksesoris dan tapi lo bisa drifting, gue acungin jempol karena sangat sulit karena nambah bobot pertama, terus yang kedua lo harus menjaga wheelbase-nya ya. Betul. Nah itu supaya gimana
itu adalah tantangan sendiri sih kalau menurut gue. Dan sampai saat ini gue juga nggak pernah peduliin bentuk body sebenarnya. Oke, jadi kalau lu lebih ke performa ya? Gue Performa dari dulu ya performanya mobil doang. Gue nggak ngeliat body, tapi gue jujur keren ini mobil. Oh iya dong, pasti. Yoi. Tapi ini Ki, menurut lo buat teman-teman yang baru main, apa sih tipsnya supaya ya gimana ya, minimal mereka tuh nggak bosan main RC Drift ini? Kalau menurut gue, lu cari tantangan sendiri. Sama kayak gini, misalkan ini menurut gue ya, sorry nih, yang menurut gue gini, kalau lu nyari mobil bisa ngedrift doang, itu menurut gue kalau udah bisa, kenapa nggak lu cari mobil lo estetikanya dapat tapi bisa ngedrift? Nah di situ kan lo akan ngerasa tertantang, jadi lo nggak akan bosan, lo akan nyari lagi, gimana sih caranya ya, gitu kan? Mobil gue berat, transfer WT juga jadi nggak jelas, tapi bisa dipakai gitu. Nah, gue ngeliat tuh dari beberapa banyak sekarang RC Drift yang dimodifikasi, ibaratnya diet lah ya. Mereka melakukan diet. Kalau menurut lu itu gimana? Apakah lu ikutin aliran tersebut? Ya ini bukan aliran sesat ya, tapi gue ngeliat kok ada gitu. Nah, lu yang buat masih bermain, apakah lu ikut aliran tersebut atau enggak gitu kan? Secara kalau lu sendiri, ini transfer weight-nya ini kan udah hampir nggak jelas lah ya. Iya, karena gue pentingin estetika. Depannya berapa persen, belakangnya berapa persen. Kenapa lu nggak ikutin zamannya? Balik lagi, jadi gini, kalau menurut gue pengen nyobain si mobil diet, kalau bahasa zaman now ya, mobil diet ya kan. Mobil diet. Ya, itu menurut gue keren. Buat gue juga penasaran, ya balik ke tadi lagi, supaya nggak bosan, gimana sih rasanya kalau mobil enteng tuh rasanya kayak gimana. Nah itu mobil gue masih berat, tapi gue pengen ngentengin body, ngentengin kit. Nah caranya ya mungkin kalian bisa bertanya ke susu yang udah make aliran diet kalau kata Faris tadi. Ya itu ya gue sebutin namanya aja ya. Iya. Mungkin ada Om Su Rizky Taklus, ada Om Amandio, ada Rio Cem juga, dia kemarin diet kok Om. Oh diet. Diet dari badannya apa? Nah kalau Rio Cem diet dari badannya. Oh gitu. Bang diet bang dari. Iya, tapi gue juga belum ngerasain ya, jadi gue belum bisa banyak ngomong. Cuman yang gue perhatiin, yang gue lihat, ada satu brand juga, karena gue nggak disponsorin yang nggak gue sebut ya. Oh iya. Nah, brand itu sekarang dia fokusnya ke diet, jadi semua yang berat-berat tuh diturunin gitu. Nah logikanya kalau kita main drift zaman dulu malah kita kasih pemberat supaya grip, katanya begitu kan. Cuman mungkin nih kalau menurut gue, kenapa si brand tersebut sekarang lebih fokusnya ke dietin mobil, karena sekarang kita main lebih ke surface licin deh. Iya. Ya kan, surface itu udah licin. Nah kalau kita pakai turbo dan busnya kegedean, mobil akan overspin, otomatis akan jalan di tempat. Nah, sedangkan kalau lo diet atau lightweight, lo nggak butuh turbo dan bus yang gede, jadi lo nggak overspin. Nah jadi gini, kalau mobil lo berat, turbo sama busnya gede, lo akan overspin.
jalan di tempat pelan atau bahasa gitu. Nah, kalau mobil lu berat, turbo sama busnya lu kecilin, mobil lu jadi lemot, nggak ada power. Nah, gimana caranya ngimbanginnya? Mungkin loh. Jadi bus sama turbonya lo kecilin, dia dapat gripnya, tapi supaya dia bisa ngedorong ada power, beratnya yang lo kurangin. Itu menurut gue juga belum punya sih. Kalau kata orang Malaysia lebih laju. Lebih laju. Gitu ya, Oh gitu ya. lebih becek. Tapi sih memang menurut gue juga gitu. Jadi kalau ketika mobil lo memang lebih enteng, lo mempunyai akselerasi buat lebih mempercepat mobil lo lebih gitu. Betul. Daripada ketika turbo boost main tapi mobil lo itu belum dapat traksinya, akselerasinya pun lambat gitu. Ya tapi ya itu menurut gue sendiri karena gue ngerasanya itu di waktu bermain bumi sih. Ngerasainnya Bumi juga gitu banget kan. butuh akselerasi. Nah itu pun juga dibutuhin sih buat drifting. Gue sadarnya pada saat itu gitu. Buat drifting juga. Ini buat teman-teman yang apa namanya, masukan aja nih buat teman-teman yang lagi mencoba diet atau masih nganut paham-paham yang mobil berat itu enak atau apa. Sebenarnya kalau menurut gue sendiri itu berat itu tergantung apa namanya, akselerasi itu tergantung power yang lu kasihin terhadap beratnya sih. Kalau misalnya beratnya berapa, lu harus setting lagi. Oke lah, sekarang ini kitnya apaan? Oh, kit gue nih. Iya. Malu pak, kit murah pak. Ya kita buka aja lah. Oke, kit gue. Kit gue ini kit murah. Paling murah di pasaran. Kit gue full plastik. Nah ini nih, ini disebut dengan kotak hamster. Jadi lo bisa taruh interior lo di sini. Ini dibuatnya dari apa Ki? Kotak. Jelasin dikit deh. Hah? Dibuatnya dari apa? Ini dibuatnya dari ada kayak semacam foam gitu ya. Ini kayak semacam styrofoam, terus gunting, ya diukur, digunting, ya udah ditempel pakai lem power glue ya. Buat teman-teman yang masih suka interior, mungkin boleh dicoba caranya Oki ini. Gimana caranya lu ngebuat interior tapi tidak mengganggu kit. Betul, karena ini posisinya tinggal gini. Jalan dulu. Lumayan berat tadi, Riz. Lumayan berat. Oke. Kit gue pakai YD2 basic. Iya, YD2 basic. Ini udah YD2 basic. Full plastik. Shock gue depan pakai MST. Shock depan belakang gue pakai MST. Kenapa? Karena ada-adanya gue MST. Oh. Lucuan pak beli shock. Oh. Ini apa? Pandemik. Oh iya. Buat teman-teman yang mau sponsorin Oki, silahkan hubungin langsung ke Okinya. Oke. Nah, terus gue pakai apa ya? Kit gue full plastik. Servo gue pakai Power HD yang 400 ribuan. Ya tapi cukup lah, ya kan? Ya jadi alasan gue kemarin, kenapa lo melintir? Iya, servo gue begini. Biar ada alasan, ya. Padahal ya nggak gitu. Ada lo kalah aja. Aja. Nah terus gue pakai gyro racing performance yang versi pertama ya, tapi yang halu. Oke, terus gue pakai ke belakang lagi, pakai baterai gue fan. Kenapa baterai fan? Menurut gue bagus dan murah. Yang penting murah, gengs. Murah. Apalagi di saat pandemi, daripada lo beli baterai mahal, ini lo buat makan. Terus, nah untuk IEC
gue pakai Yokomo RTX 3. Bro. Nah, untuk YT gue pakai Yokomo RTX 2 yang warna merah. Keren cuy. Kenapa keren? Karena merah itu membara. Enggak. Baju merah jangan sampai. Kalau feeling gue sih dulu lu punya kit merah, jadi beli warna merah tapi bangkrut. Ya, itu. Terus motor gue pakai ada sini Yokomo X1R yang 10.5. Ini enak kok buat apalagi buat di surface licin. Ini menurut gue oke banget. Nah, untuk remote gue pakai Sanwa M17. Oke. Ya kan, M17. Kenapa ya? Karena dulu gue pakai MT44 ya. MT44 ya, gue udah cinta Sanwa. Jadi ya udah akhirnya gue pakai M17. Ya, remote murah lah buat pandemi lah. Remote orang kalangan bawah. Ya itu aja. Terus ini buat kalian, ini penting banget. Ini KPA, Knuckle. Ini Knuckle, ya kan? Nah, jadi si Knuckle ini apa sih bedanya Knuckle yang alunya Yokomo sama Knuckle yang biasa? Nah, alunya Yokomo itu bisa di-adjust. Jadi ketika lo begini, ya kan, ketika steering lo gerak, grip lo ini dia nggak merubah caster. Betul. Gitu, karena dia ada spacer. Dia ada spacer di sininya, lo bisa pasang 1 mili, 1,5 mili. Jadi ketika lo begini, ketika mobil lo belok begini, si ini tuh tetap begini, jadi nggak gini. Ya, jadi tuh outnya lebih enak lah ya. Iya, lebih ya itu. Lu belum nggak coba duit lah. Knuckle belum. Knuckle tipe. Ya kemarin gua udah sempat hubungin penjual. Halo om, ada Knuckle yang habis Ki. Waduh. Padahal mau gue beli itu, tapi habis. Gue mau beli 2 kemarin. Itu depan belakang. Lu Habis. beli 2 depan belakang ya? Iya. Oh iya. Habis. Jadi si Knuckle jadi habis. Katanya sih enak. Lo nggak usah ribet-ribet nyari Anchorman. Promosinya sih begitu, Riz. Oh. Jangan lupa lo kasih diskon gue lo ya. Oke, jadi kit gue gitu doang. Kit apa adanya, kit di masa pandemi, cuman masih bisa main. Nah, jadi buat lu orang yang pengen main RC Drift terus takut mahal apa segala macam, enggak kok, enggak. Justru yang kit murah juga bisa ngalahin yang mahal. Jadi nggak usah down mentalnya duluan, nggak usah. Lu pakai kit murah, lu bisa menang juga. Yang penting jadi. Oke, sekian aja obrolan santai sore ini sama Oki. Sampai jumpa di channel Geng Oprek berikutnya. Jangan lupa like and subscribe Geng Oprek channel dan tinggalkan komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ikutin giveaway-nya Geng Oprek channel. Ada 3 juta rupiah buat 10 orang pemenang. Ikuti syaratnya, tag Instagramnya, dan komen di channel-channel kita. Sampai jumpa, see you next time.